Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurahmi, SAKMAK. Perkenalkan Bu, saya Mitra Noviana Rahab, saya dari kelas AK 204 Ekonomi Makro. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua materi yakni tentang inflasi dan pengangguran. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu inflasi. Apa itu inflasi dan kriterianya? Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung terus-menerus, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Jadi dari pengertian tersebut ada 4 kriteria inflasi, yakni terjadinya kenaikan harga, kemudian berlaku secara umum, berlangsung terus-menerus, dan tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Jadi contohnya, dulu sekitar 2 tahun yang lalu dengan uang 10.000 kita bisa beli 5 es krim. Nah sekarang harganya naik. Oh, jadi kita cuma bisa beli 3 es krim dengan uang 10.000. Nah, gimana kalau contohnya kenaikan harga cabai di pasar? Kata penjual, cabai itu naik karena petani gagal panen musim hujan. Nah, kejadian ini tidak bisa kita katakan sebagai inflasi karena di pasar hanya harga cabai yang naik. Dan selanjutnya, apa penyebab dari inflasi? Inflasi terjadi karena adanya pergeseran permintaan atau penawaran sehingga terbentuk harga keseimbangan baru. Dan selanjutnya, apa saja golongan inflasi? Berdasarkan tingkat kenaikannya, inflasi ada 4 layer. Yang pertama, layer ringan. Inflasi ringan itu apabila tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, sedang apabila range-nya masih 10-30% per tahun. Kemudian, inflasi tinggi dikatakan apabila tingkatnya 30-100% per tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi apabila lebih dari 100% per tahun. Dan untuk saat ini, Indonesia masih di bawah 10% per tahun dan dikatakan inflasinya masih ringan. Selanjutnya, golongan inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama adalah demand pull inflation. Kejadiannya adalah permintaan naik sementara penawaran tetap dan harga menjadi naik. Contohnya ketika pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sehingga terjadinya lonjakan belanja atau permintaan dari masyarakat. Sehingga berdasarkan kurva di samping, terjadinya pergeseran dari permintaan di AD1 menjadi AD2 dan terbentuk titik keseimbangan dari P1 menjadi P2. Yang kedua adalah cost push inflation, di mana terjadi biaya produksi naik sehingga harga naik. Ini contohnya adalah ketika kenaikan harga BBM tentunya biaya produksi menjadi naik dan harga juga menjadi naik. Sehingga dari kurva akan bergeser dari AS1 menjadi AS2 dan terbentuk harga keseimbangan baru. Dan yang ketiga adalah import inflation, yakni ketika harga barang impor naik dan biaya produksi juga menjadi naik. Kurvanya bergeser dari AD1 menjadi AD2 dan AS pun bergeser dari AS1 menjadi AS2. Lalu selanjutnya adalah pengukuran inflasi. Untuk indikator pengukuran inflasi yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK. Rumusnya adalah inflasi sama dengan IHK tahun acuan dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikalikan 100%. Contoh soal, diketahui indeks harga konsumen suatu negara pada tahun 2021 adalah 150, IHK tahun 2022 adalah 160. Maka tingkat inflasi negara tersebut pada tahun 2022 menggunakan rumus tersebut adalah IHK tahun 2022 dikurangi IHK tahun 2021 dibagi IHK tahun 2021 sama dengan 6,67%. Untuk indikator yang kedua menggunakan indeks harga perdagangan bebas atau IHPB. Rumusnya inflasi sama dengan IHPB tahun acuan dikurangi IHPB tahun sebelumnya dibagi IHPB tahun sebelumnya dikalikan 100%. Contoh soal,
Diketahui data IHPB sebagai berikut. Tahun 2022 IHPB-nya 120, IHPB tahun 2023 adalah 132. Maka dengan menggunakan rumus tersebut, tingkat inflasi pada tahun 2023 sama dengan IHPB tahun 2023 dikurangi IHPB tahun 2022 dibagi IHPB tahun 2022 dikalikan 100% sama dengan 10%. Maka inflasi sebesar 10% itu artinya harga bahan baku atau barang setengah jadi naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Dan untuk indikator yang ketiga adalah indeks harga implisit atau PDB deflator. Rumusnya adalah IHI tahun ajuan dikurangi IHI tahun sebelumnya dibagi IHI tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Contoh soal diketahui data PDB sebagai berikut. PDB nominal tahun 2023 sama dengan 16.768. Kemudian PDB real untuk tahun 2023 adalah 15.710. Dan untuk 2024 PDB nominalnya adalah 17.419 dan PDB real 2024 adalah 16.086. Nah, pertama kita menghitung dulu PDB deflatornya. PDB deflator 2023 adalah PDB nominal dibagi PDB real, sehingga tahun 2023 PDB deflatornya adalah 106,73%. Dan untuk 2024 sama dengan PDB nominal 2024 dibagi PDB real 2024 sehingga hasilnya 108,29%. Dan untuk menghitung tingkat inflasi menggunakan rumus tersebut, tingkat inflasi tahun 2024 adalah sebesar 1,46%. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pengangguran. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi dari populasi besar penduduk Indonesia, ada yang masuk dalam usia bekerja dan bukan usia kerja. Nah, yang masuk dalam usia kerja adalah tenaga kerja. Dan dari tenaga kerja, yang sedang aktif mencari pekerjaan, yang siap dan mau bekerja dikatakan dengan angkatan kerja. Dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, inilah yang dikatakan dengan pengangguran. Di Indonesia, berdasarkan data Februari 2024, BPS mencatat ada 7,86 juta penganggur atau 5,32% dari angkatan kerja. Artinya, dari 100 orang usia kerja, ada sekitar 5 orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama, pengangguran friksional. Contohnya adalah mahasiswa fresh graduate yang masih mencari kerja atau belum punya kerja. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Contohnya karena PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat COVID-19. Yang ketiga, pengangguran struktural. Contohnya karena ketidaksesuaian kebutuhan dari perusahaan dengan keterampilan dari pencari kerja. Dan yang keempat adalah pengangguran teknologikal yang disebabkan karena tergantikannya SDM dengan teknologi. Selanjutnya, pengukuran tingkat pengangguran. Yang pertama, tingkat pengangguran rumusnya adalah jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikalikan 100%. Dan yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angkatan kerja dibagi populasi dikalikan 100%. Nah, contoh soal penduduk usia kerja ada 200 juta orang, yang bekerja 130 juta orang, dan yang pengangguran ada 10 juta orang. Maka tingkat pengangguran dari data tersebut adalah 10 juta dibagi 140 juta yang didapatkan dari total jumlah orang yang bekerja ada 130 ditambah 10 dari yang pengangguran, hasilnya adalah 140 juta dan dikalikan 100% sehingga hasilnya adalah 7,14%. Dan yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 140 juta dibagi 200 juta sama dengan 70%. Selanjutnya, hubungan inflasi dan pengangguran. Jadi, ketika pengeluaran naik, maka permintaan naik, produksi naik, dan penyerapan tenaga kerja juga naik. Maka tingkat harga bergeser dari P1 menjadi P2.
Dan sebaliknya, apabila pengeluaran turun, maka permintaan turun, produksi turun, dan penyerapan tenaga kerja juga turun. Atau pengangguran dalam hal ini menjadi naik. Maka tingkat harga dari P1 bergeser ke P3. Dan kemudian hubungan inflasi dan pengangguran itu dijelaskan dalam kurva Phillips, di mana ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Namun kondisi ini atau hukum ini hanya berlaku untuk jangka pendek saja, karena hal ini tidak berlaku untuk jangka panjang karena terjadinya stagflasi, di mana tidak ada trade-off dan inflasi naik dan pengangguran naik dan ekonomi stagnan dalam jangka panjang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, Bu, terkait dua materi, terkait inflasi dan pengangguran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.